Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial cara membuat grafik atau diagram menggunakan aplikasi Google Dokumen. Pertama-tama, kita buka dulu Google Drive kita. Nah, di sini tampilan Google Drive saya. Kemudian kita buka file data untuk pembuatan grafik yang sudah kita persiapkan. Untuk datanya, sebelumnya kita sudah harus mempersiapkan dahulu. Nah, di sini datanya sudah saya siapkan, ada 4 macam data untuk pembuatan grafik atau diagram. Untuk membuat diagram, kita perlu memberikan jarak antara data sumber dan diagram yang akan kita buat. Kemudian kita pilih menu sisipkan, kemudian kita pilih diagram. Untuk Google Dokumen ini ada 4 jenis diagram yang bisa kita buat, yaitu batang, kolom, garis, dan lingkaran. Yang pertama kita buat dulu diagram batang. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian kita buka sumber untuk memasukkan data yang sudah kita persiapkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita copy dulu judul yang akan kita sematkan di diagram yang akan kita buat. Untuk datanya sendiri nanti akan beralih ke spreadsheet. Kemudian kita bisa menyesuaikan dengan sumber data yang kita miliki. Nah, untuk periodnya juga kita bisa ubah dengan data-data yang kita punya. Kemudian kita ubah dulu judulnya. Di bagian point score kita pilih edit diagram. Nanti muncul tampilan sebelah kanannya untuk mengedit judul diagramnya, dan kita juga bisa mengubah warna diagram dengan menu editor diagram. Nah, di sini kita pastikan saja judulnya agar judulnya sesuai dengan tabel yang sudah kita siapkan. Nah, kemudian kita copy data yang kita miliki dan kita pastikan pada sumbernya ini agar sesuai dengan data yang kita miliki. Setelah itu, untuk menyesuaikan diagram dengan data, kita pilih perbaharui. Nah, seperti inilah tampilan diagram batang yang sudah sesuai dengan sumber data yang saya miliki. Selanjutnya, saya akan membuat diagram kolom, dan di sini saya sesuaikan dulu jaraknya agar terlihat rapi dan mudah dibaca. Untuk datanya juga saya berikan jarak. Kemudian kita pilih lagi menu sisipkan, kemudian diagram dan pilih kolom. Nah, seperti ini. Setelah itu kita buka sumbernya lagi. Sambil menunggu kita salin dulu judulnya agar kita mudah mengedit judul pada kolom spreadsheet. Setelah itu kita ubah lagi judul point score-nya dengan menekan titik 3 sebelah kanan, kemudian pilih edit diagram. Nanti menu edit diagramnya muncul di sebelah kanan, kemudian kita sesuaikan judulnya dengan mempaste dari judul tabel sumber yang kita miliki. Nah, setelah terganti, baru kita ubah data dari sumber yang kita miliki dengan mengcopy dan mempaste di halaman spreadsheet-nya. Nah, untuk bagian periodnya kita ubah dengan pilihan tuntas atau tidak tuntas. Karena untuk grafik ini berisikan nilai ketuntasan siswa dalam mengikuti pelajaran bahasa Inggris. Kemudian kita perbaharui lagi agar data sumbernya sama dengan grafik yang kita buat.
Yang ketiga, saya akan membuat diagram pie atau diagram lingkaran. Nah, di sini saya berikan jarak, kemudian saya pilih diagram, kemudian saya pilih lingkaran. Pada menu sisipkan. Tampilannya seperti ini, kemudian kita buka sumbernya lagi. Dan jangan lupa untuk menyalin judul agar mempersingkat waktu dalam proses pengeditan diagram yang akan kita buat. Setelah itu, kita pilih lagi untuk edit judul menggunakan menu editor diagram. Pada tampilan sebelah kanan ini, kita sesuaikan judul diagramnya dengan mempaste dari judul data yang sudah kita salin tadi. Setelah terganti, kita masukkan data sumber yang kita miliki dengan menyalinnya dan mempaste pada halaman spreadsheet. Jangan lupa untuk mengganti bagian periodnya sesuai dengan data yang kita miliki. Setelah selesai, kita pilih perbaharui untuk mencocokkan grafik atau diagram dengan sumber data yang kita miliki. Yang terakhir, saya akan membuat diagram garis dengan menu sisipkan dan pilih diagram garis. Sebelumnya, seperti ini tampilannya dan kita pilih buka sumbernya. Dan jangan lupa untuk menyalin judul untuk memudahkan kita dalam mengedit diagram. Sama seperti sebelumnya, kita juga ubah judulnya dengan menu editor diagram. Pada menu tampilan sebelah kanan, kita sesuaikan judulnya. Kemudian, kita paste dari judul yang sudah kita salin tadi. Setelah sesuai judulnya, kita samakan data dari sumber tabel yang kita miliki. Dan jangan lupa untuk membuang bagian yang tidak perlu dan mengganti period yang sesuai dengan tabel yang kita miliki. Di sini datanya saya menggunakan data jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Setelah itu, kita perbaharui lagi grafik atau diagramnya agar sesuai dengan sumber data yang kita miliki. Nah, inilah tampilan grafik atau diagram yang kita buat menggunakan Google Dokumen. Mudah-mudahan penjelasannya bermanfaat untuk Bapak Ibu guru di rumah dan bisa dicoba. Terima kasih.